Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat granny square yang cantik seperti ini. Kali ini kita menggunakan kombinasi warna pastel ya, kalem banget hasil jadinya. Jadi semakin mempercantik tampilan motifnya. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya ya sahabat rajut, agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, untuk membuat granny square dengan motif yang cantik seperti ini, alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain untuk benang. Di sini saya menggunakan benang polyester small ply. Saya siapkan 3 warna ya. Ada abu-abu muda, beige, dan ungu salem. Lalu kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Untuk hakpennya yang akan kita gunakan adalah ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga di sini meteran untuk mengukur hasil jadi project kita nantinya dan juga penanda atau stitch marker. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Oke, kita akan awali round pertama di sini menggunakan benang warna abu-abu. Dengan benang warna abu-abu ini, kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu slip stitch di rantai yang pertama. Oke, di sini kita sudah membuat lingkaran awal. Jadi kita masuk di dalam sini. Teman-teman selain membuat awal lingkaran seperti ini, bisa juga membuat magic ring ya. Selanjutnya kita buat 1 rantai dulu. Dan pengganti DC. Ini terhitung sebagai DC pertama kita. Kita pasangkan stitch marker. Kita tambahkan 2 DC lagi. Kita punya 3 serat di sini. 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Oke. Berarti di sini kita sudah punya 3 DC ya. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kita lakukan pola ini, 3 DC dan 2 rantai sebanyak 4 kali. Kalau sudah, kita bisa lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan round yang pertama. Kita lanjut menuju round yang kedua menggunakan benang yang warna ungu salem. Kita awali dari salah satu ruang 2 rantai.
Buat satu rantai untuk mengunci. Satu pengganti DC. Kita akan buat 8 DC dalam ruang 2 rantai ini. 2 3 4 5 6 7 8. Setelah membuat 8 DC, kita buat satu rantai. Lalu kita ulangi pola yang sama sebanyak 4 kali. Ini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan motif. Kita akhiri dengan slip stitch di DC yang pertama. Potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, kita sudah menyelesaikan round yang kedua. Kita lanjut mengerjakan round yang ketiga di sini menggunakan benang warna beige. Kita akan mulai dari ruang satu rantai yang ada di sini. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Selanjutnya kita buat pengganti DC. Ini adalah stitch pertama kita. Di ruang satu rantai ini kita buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. 2 3 DC, 2 rantai, lalu 3 DC lagi. Kalau sudah, kita menuju bagian ini. Tadi kita buat 8 DC. Kita skip 2 DC pertama. 1, 2. Di DC yang ketiga, kita buat SC. Di lubang berikutnya, lagi 3, 4. Jadi kita buat 4 SC ya, masing-masing di DC ke 3, 4, 5, 6. Lalu DC ke 7 dan 8 kita skip juga. Kita langsung menuju ruang satu rantai dan ulangi pola yang sama. Kita lakukan satu putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan motif. Kita akhiri dengan slip stitch di DC pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ketiga. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keempat. Di sini kembali menggunakan benang yang warna
Dengan benang yang warna abu-abu, kita mulai dari ruang 2 rantai yang ada di sudut. Kita awali selalu dengan 1 rantai untuk mengunci dan pengganti DC. Ini adalah DC pertama kita. Di ruang 2 rantai ini kita buat 6 DC. 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat 1 DC di masing-masing lubang 3 DC ini. Satu, 2, 3. Kita bertemu dengan 4 SJ, kita skip. Di sini kita buat 4 rantai. Kita buat 4 rantai dan skip 4 lubang. Kembali ke 3 DC yang ada di sini. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Nah, jadi kita punya 9 DC, 4 rantai, dan 3 DC. Kita lakukan pola yang sama 4 kali. Kita bertemu dengan ruang 2 rantai, kita buat 6 DC lagi. Ini hasil jadi setelah 4 kali pengulangan motif. Kita akhiri dengan slip stitch di DC pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan round keempat. Selanjutnya kita akan mengerjakan round kelima. Di sini menggunakan benang yang warna ungu salem lagi. Nah, kita akan awali dari sisi ini ya. Di ruang 4 rantai yang ada di sini. Kita kunci dulu dengan 1 rantai. Lalu kita akan membuat pengganti treble crochet. Ini adalah triple crochet pertama kita. Kita buat 1 lagi. Kita sudah punya 2 tusuk triple crochet. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kita buat tusuk triple crochet lagi. Kaitkan benang ke hakpen 2 kali. Masuk, ambil benang. Kita punya 4 serat di sini. 2 serat kita jadikan 1 dulu. Tersisa 3. 2 serat dijadikan 1 lagi. Tersisa 2. Jadikan 1. Kita buat 1 lagi.
Setelah membuat 2 TR, kita buat 2 rantai. Kita ulangi lagi. 2 treble. Ups. Satu rantai, lalu 2 tusuk triple crochet lagi. Nah, jadi di ruang 4 rantai ini kita punya 2 triple crochet, 1 rantai, 2 triple crochet, 2 rantai, 2 triple crochet, 1 rantai, 2 triple crochet lagi. Selanjutnya kita skip 2 DC yang ada di sini. Di DC yang ketiga kita buat tusuk half double crochet, 3 serat jadikan 1, kaitkan benang, masuk, ambil benang, 3 serat jadikan 1. Lalu kita akan menuju di sini, 1, 2, kita skip, berarti di 2 lubang ini kita akan buat HDC lagi. Tersisa 1, 2, 3, 4. 4 stitch yang harus kita skip. Jadi di sini kita buat 4 rantai. Oke. 4 rantai, skip 4. Lalu kita buat 2 HDC. Oke, jadi polanya seperti ini. Kita ulangi 4 kali. Setelah 2 HDC di sini, kita skip 2 DC dan masuk di ruang 4 rantai. Kita buat sama seperti ini. Nah, ini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan motif. Terakhir kita bisa slip stitch ke triple crochet pertama kita. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya round kelima. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam di sini, yang warna beige. Di sini kita akan awali dari ruang 2 rantai yang ada di sudut. Kita kunci dengan 1 rantai dulu, lalu kita buat pengganti DC. Kita pasangkan penanda sebagai stitch pertama kita. Lalu kita buat 2 DC lagi. Nah, kita sudah punya 3 DC sekarang. Selanjutnya kita buat 2 rantai. 1, 2, dan 3 DC lagi, masih di ruang 2 rantai yang sama.
untuk pola bagian sudutnya. Lalu kita akan menuju ruang satu rantai yang ada di sini. Jadi kita skip 2 TR. Di sini kita buat 3 DC. 1 2 3. Kita skip 2 TR lagi. Kita buat 2 DC. 1 2. Lalu kita skip 2 HDC. Kita bertemu dengan ruang 4 rantai. Di sini kita akan buat 5 DC. 2 3 4 5. Kita skip 2 HDC lagi. Di sini kita buat sama seperti ini, 2 DC. Kita skip 2 TR. Kita buat yang sama seperti ini, 3 DC. Nah, kalau kita skip 2 TR lagi, kita akan bertemu dengan ruang 2 rantai. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. Jadi di sini kita punya 3 DC, 2 rantai. Lalu di sini ada 23 DC. Kita ulangi pola yang sama 4 kali. Nah, ini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan motif. Terakhir kita lakukan slip stitch di DC pertama kita. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Ini hasil jadinya setelah kita menyelesaikan round ke-6 kita. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-7. Di sini kita buat SC keliling dengan warna abu-abu muda. Kita akan mulai dari ruang sudut 2 rantai yang ada di sini. Di bagian sudut kita buat 4 SC. 1 2 3 4. Dan yang stitch pertama kita pasangkan stitch marker. Selanjutnya kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Nah, jadi polanya seperti ini. Di bagian sudut ada 4 SC dan di bagian sisi ada total 21 SC. Berarti satu pola ada 25 SC. Kita lakukan 4 kali. Di ruang 2 rantai kita buat 4 SC lagi. Jadi di sini total SC kelilingnya ada 100. Setelah satu putaran, kita bisa lakukan slip stitch di SC pertama kita. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya.
Nah, ini hasil jadi untuk round yang ke-7. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-8. Di sini kita akan buat SC keliling dengan benang yang warna ungu salem. Kita akan mulai dari bagian sudut. Di sini tadi di bagian sudut kita membuat 4 SC. 1, 2, 3, 4. Di SC kedua dan ketiga kita akan buat SC increase. Kita mulai dari SC yang kedua dulu. Kita buat 2 SC dalam lubang yang sama. Di SC yang ketiga, di stitch berikutnya, kita juga buat 2 SC dalam satu lubang yang sama. Lalu untuk stitch sisanya kita isi dengan masing-masing 1 SC. Di sini kita cari 1, 2, 3, 4 SC kita. Di SC yang kedua kita beri penanda supaya lebih mudah untuk mengetahui di stitch mana kita lakukan increase. Kita akan lanjutkan dulu bagian sisi. Masing-masing lubang kita isi 1 SC. Nah, di sini saya sudah bertemu stitch marker. Berarti ini nanti kita akan buat SC increase di 2 lubang. Nah, di sini jumlahnya polanya adalah 2 SC increase kita lakukan 2 kali. Lalu untuk bagian sisi jumlah SC-nya ada 23. Oke, berarti total di sini ada 27 SC. Kita ulangi 4 kali. Total nanti ada 108 SC. Kita bertemu penanda. Kita buat SC increase lagi. Ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di SC pertama kita. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya untuk round ke-8. Terakhir kita akan mengerjakan round yang ke-9 di sini. SC keliling dengan benang warna beige. Kita akan mulai dari bagian sudut. Sama seperti waktu mengerjakan round ke-8 ini tadi. Jadi di bagian sudut ini kita akan punya 4 SC ya, hasil dari 2 SC increase tadi. Di SC yang tengah, SC kedua dan SC ketiga ini kita buat increase lagi. Kita buat 2 SC sebanyak 2 kali. 1 di lubang berikutnya, 2. Nah, jadi di bagian sudut kita punya 4 SC.
Untuk bagian sisi, kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Oke, seperti ini. Kita lakukan terus sampai bertemu dengan SC yang ada di tengah ini lagi. Nanti di 2 lubang ini kita akan buat increase lagi. Di sini saya sudah bertemu dengan stitch marker lagi, berarti nanti di sini kita akan buat 2 SC increase sama seperti bagian ini. Jadi polanya di sini ada 2 SC increase di bagian sudut sebanyak 2 kali. Lalu di bagian sisi ada 25 SC. Jadi total ada 29 SC. Nanti kalau sudah dilakukan 4 kali, jumlah SC-nya ada 116 SC. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan ini 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan satu putaran. Terakhir kita bisa slip stitch di SC pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini dia hasil jadi keseluruhan dari granny square kita. Ini untuk bagian depannya, sedangkan ini untuk bagian belakangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan semua sisa benangnya. Kita akan coba ukur hasil jadinya granny square ini. Kita dapat ukuran di sini kurang lebih 12 cm kali 12 cm. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square dengan motif yang cantik ini. Dari granny square ini bisa kita jadikan berbagai project loh. Nah, di video tutorial kami berikutnya, kami akan buat granny square ini menjadi sebuah tas waist bag. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya sahabat rajut. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you! Bye!